Malam itu, Nadia dan suaminya, Dimas, tiba di rumah baru mereka di pinggiran kota Jakarta. Rumah itu cukup besar untuk ukuran mereka, dengan 3 kamar tidur dan sebuah halaman kecil di belakang. Namun, harganya yang terlampau murah membuat Dimas merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi Nadia, dengan usia kandungan yang sudah memasuki bulan ke-8, tampak sangat antusias. "Mas, akhirnya kita punya rumah sendiri," ujar Nadia sambil memegang perutnya yang membuncit. Wajahnya bersinar meski tubuhnya lelah setelah seharian mengurus kepindahan. "Iya, semoga rumah ini membawa berkah," jawab Dimas sambil menatap Nadia. Dalam hatinya, ia berharap insting buruknya salah. Malam pertama di rumah itu berjalan sunyi, namun tidak lama. Tepat pukul 3 dini hari, Nadia terbangun karena mendengar suara seperti seseorang merintih di dalam rumah. Tolong!" Suara itu terdengar samar, seperti berasal dari kamar sebelah. Nadia menggoyang bahu Dimas yang masih terlelap. "Mas, bangun, dengar enggak?" bisiknya dengan nada panik. Dimas yang terbangun setengah sadar hanya menggerutu. "Apaan sih?" "Nat, itu mungkin suara angin." Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Sakit, tolong." Nadia membeku, tubuhnya merinding. Tapi ia mencoba mengendalikan diri. "Mas, itu bukan angin. Ada suara orang di dalam rumah kita," desaknya. Dimas bangkit dari tempat tidur dengan raut wajah yang sudah berubah serius. Ia mengambil senter dan beranjak keluar kamar. Nadia, meski takut, mengikuti suaminya sambil memegang perutnya yang berat. Kamar yang menjadi sumber suara itu ternyata adalah kamar kosong yang belum mereka gunakan. Pintu kamar itu tertutup rapat, namun suara rintihan tetap terdengar. "Sakit, keluarkan aku." Dimas mencoba memutar gagang pintu, namun terasa seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. "Ini nggak bisa dibuka," katanya dengan suara keras. Mendadak, terdengar suara ketukan keras dari balik pintu. "Tok, tok, tok." Nadia mundur beberapa langkah. "Mas, jangan dibuka," serunya. Kini dengan mata berkaca-kaca, bayangan akan hal-hal mistis yang sering ia dengar dari cerita-cerita urban mulai memenuhi pikirannya. Tapi Dimas, dengan keberanian yang tersisa, memaksa mendorong pintu itu. Begitu pintu terbuka, keduanya terkejut. Ruangan itu kosong, tapi udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Sebuah kursi goyang tua yang sebelumnya tidak ada di sana. "Kursi itu, dari mana datangnya?" gumam Dimas dengan suara bergetar. Nadia memegang erat lengannya. "Mas, aku nggak suka ini. Kita pergi aja dari sini." "Ya, aku takut." Suaranya hampir pecah oleh isakan. Namun sebelum Dimas sempat merespons, kursi itu bergoyang dengan sendirinya. Suara derit kayu yang menyeramkan terdengar di tengah keheningan malam. Kemudian, samar-samar, muncul bayangan seorang wanita duduk di kursi itu. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap Nadia. "Anakmu, anakku, kembalikan." Nadia berteriak histeris sambil memegangi perutnya. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak liar di dalam kandungannya, seolah-olah bayi di dalamnya sedang memberontak. Mas, tolong aku," jeritnya. Udah, ayo kita keluar dari sini," kata Dimas sambil menarik Nadia ke ruang tamu. Namun, langkah mereka terhenti ketika semua pintu dan jendela tiba-tiba tertutup dengan keras, seperti dihantam oleh kekuatan tak kasat mata. Di tengah rasa panik, suara rintihan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Aku sakit. Anak itu milikku." Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Nadia merasa tubuhnya semakin lemah, dan perutnya seakan semakin berat, seperti membawa beban yang bukan miliknya. Keesokan harinya, Nadia terbangun dengan tubuh lemas. Ia merasa seperti habis berlari maraton. Napasnya berat, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Dimas sudah tidak di sampingnya. Ia mendengar suara berisik dari dapur. "Mas," panggil Nadia dengan suara parau. Dimas muncul dari dapur dengan secangkir teh hangat. "Sayang, kamu baik-baik aja? Semalam kamu pingsan," ujarnya sambil menaruh teh di meja kecil di samping ranjang. "Mas, semalam." Nadia memegang perutnya yang masih terasa nyeri. "Itu bukan mimpi, kan?" Suara itu, kursi itu. Dimas menghela napas berat, mencoba menenangkan istrinya meski ia sendiri tidak yakin dengan apa yang terjadi. "Gak usah dipikirin dulu, kita mungkin kecapekan. Kamu fokus istirahat aja." Ya, namun Nadia tahu ada yang tidak beres. Ia merasa tubuhnya bukan hanya lelah, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang mengambil energinya. Bayi di dalam kandungannya pun bergerak lebih gelisah dari biasanya. Di sore harinya,
Nadia memutuskan untuk membereskan rumah. Mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian semalam. Ia berjalan ke kamar kosong tempat kursi goyang itu berada. Saat pintu kamar dibuka, kursi itu masih ada di sana. Berdiri di sudut dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Nadia mendekati kursi itu dengan ragu. Tangannya yang gemetar menyentuh kayu kursi yang terasa dingin. Namun, begitu tangannya menyentuhnya, ia merasakan sentakan dingin yang menusuk hingga tulang. Ia langsung menarik tangannya. Dan saat itu juga, cermin besar di dinding kamar menangkap sesuatu. Di pantulan cermin, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang dengan wajah penuh luka. Wanita itu menatap langsung ke arah Nadia. Bibirnya bergerak seperti hendak berbicara. Namun, yang terdengar hanyalah suara berbisik lirih. "Anakku, kembalikan anakku." Nadia mundur dengan napas tersengal. Kakinya hampir tersandung meja kecil di dekat pintu. Mas, tolong!" teriaknya sambil berlari keluar dari kamar. Dimas, yang sedang memperbaiki saluran air di kamar mandi, segera menghampirinya. "Kenapa lagi?" "Nat, apa yang kamu lihat?" Nadia menunjuk ke arah kamar itu sambil menangis. "Mas, ada wanita di sana, di cermin. Dia bilang anakku miliknya." "Mas, aku takut." Tangannya memegangi perutnya erat, mencoba menenangkan bayi yang bergerak liar di dalam. Dimas mencoba menenangkan Nadia sambil mengintip ke kamar itu. Tapi, ketika ia melihat cermin tersebut, tidak ada apa-apa di sana selain pantulan dirinya. Kursi goyang itu pun tampak diam, tak bergerak. "Gak ada apa-apa? Nat, kamu mungkin cuma kebanyakan pikiran." Nadia menggeleng dengan tegas. "Enggak, Mas, aku lihat dia. Dia nyata." Malam itu, Nadia menolak tidur di kamar mereka. Ia merasa kamar itu terlalu dekat dengan kamar kosong yang kini baginya adalah pusat dari semua hal aneh di rumah tersebut. Mereka memutuskan tidur di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Namun, ketika malam semakin larut, suara dari kamar itu kembali terdengar. Kali ini tidak hanya rintihan, tetapi juga suara langkah kaki yang pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Langkah itu terdengar mendekati pintu ruang tamu. Nadia, yang mencoba memejamkan mata, langsung terbangun. Ia menarik selimut sambil memeluk Dimas. "Mas, dengar, kan?" bisiknya. Dimas mengangguk perlahan. Kini ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu ruang tamu, diikuti oleh ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dimas berdiri, mengambil gagang sapu yang tergeletak di dekat sofa. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang membuat suasana semakin mencekam. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia menoleh ke arah Nadia, wajah istrinya berubah pucat. "Mas, di belakang kamu," bisiknya sambil menunjuk sesuatu. Dimas berbalik, dan ia melihat sosok wanita yang sama seperti yang diceritakan Nadia. Wanita itu berdiri di ujung ruangan dengan tubuh melayang, mata kosong yang menghitam menatap tajam ke arah Nadia. Bibirnya bergerak, dan suara lirih kembali terdengar. "Anakmu, milikku." Dimas mencoba mendekati sosok itu, namun mendadak wanita itu menghilang. Di tempat ia berdiri, hanya tersisa suara tawa kecil yang menakutkan, menggema di seluruh ruangan. Nadia menangis histeris, tubuhnya gemetar, sementara bayi di dalam kandungannya menendang-nendang dengan keras, seolah-olah ikut merasakan teror yang dialami ibunya. Keesokan harinya, Nadia tidak lagi bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia memohon pada Dimas untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Namun, Dimas yang masih skeptis mencoba menenangkan Nadia dengan mengatakan bahwa semua hanya permainan pikiran. "Nat, mungkin kita kecapekan. Semua ini cuma halusinasi," ujar Dimas sambil memijat bahu istrinya yang duduk termenung di ruang makan. "Tapi aku merasakannya." "Mas," balas Nadia dengan suara lemah. "Dia ada di sini. Dia menginginkan sesuatu dariku. Dia menginginkan bayi ini." Dimas terdiam, mencoba memproses kata-kata istrinya. Ia sebenarnya juga merasa tidak nyaman, tapi menolak untuk menunjukkan rasa takut. "Kalau kamu mau, kita panggil orang pintar buat bersihin rumah ini." Nadia mengangguk pelan, meski firasat buruknya belum juga hilang. Siang itu, seorang tetangga bernama Bu Ratmi datang berkunjung. Wanita parubaya yang murah senyum itu langsung menyapa Nadia dengan ramah. Setelah mengobrol sebentar, Nadia mencoba memberanikan diri bertanya soal rumah tersebut. "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi apa ibu tahu sesuatu tentang rumah ini?" tanya Nadia hati-hati. Senyum Bu Ratmi langsung menghilang, wajahnya berubah serius.
Matanya menatap Nadia dalam-dalam. Mbak Nadia, rumah ini memang jarang ditempati orang. Katanya ada yang aneh. Jawabnya dengan suara pelan. Aneh, maksud ibu? Nadia bertanya. Meski dalam hati ia tahu jawabannya. Bu Ratmi menghela napas panjang. Seperti ragu untuk melanjutkan. Dulu, sebelum rumah ini dijual, penghuninya adalah seorang wanita hamil. Dia tinggal sendirian karena suaminya pergi entah kemana. Saat waktu melahirkannya tiba, katanya dia meninggal karena kehabisan darah. Tapi, Bu Ratmi berhenti. Matanya menatap Nadia dengan sorot waspada. Ada yang bilang bayinya gak pernah ditemukan. Jantung Nadia berdetak semakin kencang. Kata-kata Bu Ratmi seperti memvalidasi semua ketakutannya. Wanita itu, sosok yang menghantuinya, mungkin adalah penghuni sebelumnya. Setelah Bu Ratmi pergi, Nadia menceritakan semuanya pada Dimas. Awalnya Dimas ingin menepis cerita itu. Tetapi sorot mata Nadia yang dipenuhi ketakutan membuatnya mengambil keputusan untuk memeriksa lebih jauh. Malam harinya, setelah Nadia tertidur, Dimas memutuskan untuk menyelidiki rumah itu. Ia masuk ke kamar kosong yang menjadi sumber kegelisahan Nadia. Senter kecil di tangannya bergetar, sama seperti tangannya yang berkeringat dingin. Saat ia memeriksa dinding kamar, ia menyadari ada sesuatu yang ganjil. Salah satu dinding di sana terlihat tidak rata, seperti ada bekas tambalan kasar. Ia mengetuknya perlahan. Suara yang terdengar berbeda, lebih padat dibandingkan dinding lain. Seperti ada sesuatu di dalam sini. Gumamnya pelan. Dengan perlahan, ia mengambil palu dan mulai menghancurkan dinding tersebut. Saat lapisan pertama mulai retak, udara dingin yang aneh menyelusup keluar, membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Ia terus memukul, hingga akhirnya menemukan sebuah rongga kecil. Di dalam rongga itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah boneka bayi yang terbungkus kain putih penuh noda merah. Boneka itu tampak tua dan rusak. Matanya yang berlubang seolah menatap Dimas dengan hampa. Namun yang paling menyeramkan adalah suara lirih yang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Itu anakku, kembalikan. Dimas berbalik dengan cepat. Namun ia hanya melihat bayangan di cermin kamar. Sosok wanita yang Nadia deskripsikan sebelumnya kini muncul dengan jelas. Mata hitamnya penuh kebencian, dan bibirnya yang pecah-pecah terus mengulang kata yang sama. Anakku, kembalikan. Panik, Dimas mengambil boneka itu dan membawanya keluar kamar. Namun, saat ia mencapai ruang tamu, Nadia sudah berdiri di sana. Matanya tampak kosong, dan tangannya yang gemetar menunjuk ke arah Dimas. Mas, kenapa kamu bawa itu? Suaranya serak, seolah bukan suaranya sendiri. Boneka itu mendadak bergerak, mengeluarkan suara tawa kecil yang menyeramkan. Dimas langsung melemparkannya ke lantai. Boneka itu berhenti bergerak, tapi suara tawa dan tangisan bayi terus menggema di seluruh rumah. Nadia berteriak sambil memegangi perutnya. Mas, tolong, sakit sekali. Dimas mencoba menenangkan istrinya, tapi tubuh Nadia terus menggeliat kesakitan. Ia merasa seolah-olah sesuatu sedang menarik bayi di dalam kandungannya keluar. Di tengah kekacauan itu, bayangan wanita itu muncul di dekat jendela, menatap mereka dengan ekspresi penuh dendam. Nadia berbaring di sofa dengan tubuh lemah, wajahnya pucat. Dimas duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya sambil berusaha menenangkan. Namun, pikirannya masih dihantui oleh boneka yang ditemukan di dinding tadi malam, dan bayangan wanita itu terus mengintai di sudut benaknya. Mas, aku takut, ujar Nadia lirih. Matanya berkaca-kaca. Dia ingin bayiku, aku bisa merasakannya. Enggak akan. Nat, Dimas menjawab, meski suaranya terdengar kurang yakin. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Keesokan harinya, Dimas memutuskan mencari bantuan. Ia mendatangi seorang paranormal yang direkomendasikan Bu Ratmi, seorang pria tua bernama Pak Ridwan. Begitu Dimas menceritakan kejadian yang dialami, Pak Ridwan mengangguk pelan, seperti memahami apa yang sedang terjadi. Rumah itu menyimpan energi yang sangat gelap, kata Pak Ridwan dengan suara berat. Kematian ibu dan anak yang tidak tenang biasanya meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Apalagi jika ada dendam yang belum terbalas. Dendam? Maksud Bapak? Tanya Dimas. Wajahnya berubah serius. Pak Ridwan menatapnya tajam. Ada sesuatu yang dirahasiakan dalam rumah itu. Dan hanya dengan mengungkap kebenarannya, arwah itu bisa tenang. Kalau tidak, istrimu dan bayimu dalam bahaya. Dimas tertegun mendengar pernyataan itu. Ia merasa perlu kembali ke rumah untuk menggali lebih jauh. Ia meminta Pak Ridwan untuk datang ke rumah malam itu, membantu mereka membersihkan energi buruk yang menyelimuti tempat itu. Malam itu,
Nadia sedang tertidur ketika Dimas dan Pak Ridwan memulai ritual di kamar kosong. Pak Ridwan menyalakan dupa dan menebarkan garam di sudut-sudut ruangan. Asap putih memenuhi udara. Namun suasana tidak menjadi lebih ringan. Justru udara terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Tutup pintunya, perintah Pak Ridwan. Jangan biarkan energi dari luar mengganggu. Dimas mengangguk dan menutup pintu kamar. Tapi, begitu pintu tertutup, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Tok, tok, tok. Dimas menoleh cepat, namun tidak melihat apapun. Pak Ridwan tampak tidak terkejut. Ia melanjutkan membaca doa sambil memegang tasbih yang berkilauan dalam cahaya lilin. Dia sudah ada di sini, bisiknya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema di kamar itu. Suara itu tidak berasal dari satu arah, melainkan seperti memenuhi setiap sudut ruangan. Jangan takut, kata Pak Ridwan dengan nada tegas. Tetap fokus. Namun, Dimas tidak bisa menahan rasa takutnya ketika kursi goyang yang sebelumnya dia mulai bergerak sendiri. Derit kayunya terdengar seperti erangan, memecah keheningan di antara tangisan bayi. Pak Ridwan berjalan mendekati cermin besar di kamar itu. Ini pusatnya, katanya. Roh itu terperangkap di sini. Ia mulai memercikan air suci ke cermin. Tapi mendadak bayangan wanita itu muncul. Kali ini, ia terlihat lebih jelas wajahnya dipenuhi luka, dan matanya yang hitam pekat menatap penuh dendam. Wanita itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang serak dan penuh amarah. Kembalikan anakku. Cermin bergetar hebat, dan Dimas merasa lantai di bawahnya juga ikut berguncang. Pak Ridwan tidak berhenti membaca doa. Meskipun bayangan itu semakin mendekat ke permukaan cermin, seolah-olah akan keluar. Tiba-tiba, dari balik dinding kamar, terdengar suara lain. Tolong aku. Suara itu lemah, seperti milik seorang wanita yang kesakitan. Pak Ridwan berhenti sejenak. Ini bukan hanya satu roh, katanya dengan wajah serius. Ada lebih dari satu yang terjebak di sini. Dimas, yang sudah basah oleh keringat dingin, merasa pusing mendengar semuanya. Ia memandang cermin dan dinding kamar secara bergantian. Apa maksud Bapak? Pak Ridwan menoleh kepadanya. Dinding ini menyimpan rahasia yang lebih besar. Kita harus membuka semuanya jika ingin menghentikan teror ini. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai membongkar dinding yang lain. Tempat suara lemah tadi berasal. Kali ini, dinding itu lebih sulit dihancurkan. Seperti ada sesuatu yang sengaja membuatnya lebih kokoh. Tapi setelah beberapa pukulan keras, akhirnya sebuah rongga terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada boneka sebelumnya. Sebuah peti kayu kecil, penuh dengan noda darah keling. Pak Ridwan membuka peti itu dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat sehelai kain putih yang lusuh, membungkus sesuatu. Saat kain itu dibuka, terungkap tengkorak kecil yang tampaknya milik seorang bayi. Nadia, yang tiba-tiba muncul di ambang pintu tanpa mereka sadari, menjerit histeris. Tubuhnya bergetar hebat, dan tangannya mencengkeram perutnya. Mas, aku gak kuat. Saat itu juga, bayangan wanita itu muncul di tengah ruangan. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia menjerit keras, dan suara itu terdengar seperti ribuan suara yang menyatu. Anakku. Cahaya lilin padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Gelap menyelimuti ruangan setelah cahaya lilin padam. Suara jeritan dari bayangan wanita tadi masih menggema di kepala Nadia, membuatnya lemas dan terjatuh di ambang pintu. Dimas segera berlari menghampiri istrinya, sementara Pak Ridwan tetap berdiri tegak dengan tasbih di tangannya, melantunkan doa-doa dengan suara tegas. Dia semakin kuat, ujar Pak Ridwan dengan nada serius. Kita harus segera menyelesaikan ini, atau nyawa istrimu dan bayimu akan jadi tumbalnya. Dimas mengangkat Nadia, mencoba menenangkannya meski tubuhnya gemetar. Pak, apa yang harus kita lakukan? Tolong kami, katanya putus asa. Pak Ridwan menatap tengkorak bayi di dalam peti kayu dengan ekspresi muram. Roh itu tidak akan tenang sampai kebenaran terungkap. Ada sesuatu yang lebih besar daripada yang terlihat. Kita harus mencari tahu siapa wanita itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Dimas dan Nadia memutuskan pergi ke balai desa untuk mencari informasi. Mereka menemui seorang pria tua bernama Pak Rahman, yang dikenal sebagai saksi sejarah desa itu. Ketika mereka menyebutkan alamat rumah, raut wajah Pak Rahman berubah tegang. Rumah itu, gumam Pak Rahman. Matanya terlihat berkabut. Itu rumah milik Sari, seorang janda muda yang hamil tanpa suami. Warga sini dulu tidak menerima keberadaannya. Mereka menganggap dia pembawa sial. Banyak yang mengatakan anak dalam kandungannya adalah hasil hubungan gelap.
Nadia merasa dadanya sesak mendengar cerita itu. Ia tahu betapa kejamnya pandangan masyarakat terhadap wanita seperti Sari. Lalu, apa yang terjadi pada Sari? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Pak Rahman menghela napas panjang. Ketika Sari melahirkan, warga mulai mendengar suara tangisan bayi di malam hari yang katanya terdengar bukan seperti bayi biasa. Warga menjadi ketakutan dan menganggap itu adalah anak jadi-jadian. Puncaknya, Sari dituduh menggunakan ilmu hitam. Mereka mengusirnya. Bahkan ada yang menyiksanya hingga ia kehilangan nyawanya di rumah itu. Anaknya hilang, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu kemana perginya. Dimas menelan ludah. Merasa semua mulai masuk akal. Jeti, roh itu, Sari, tanyanya dengan suara pelan. Pak Rahman mengangguk. Dia tidak pernah mendapatkan keadilan. Dan jika anakmu menjadi sasarannya, mungkin dia menganggap anakmu sebagai pengganti anak yang hilang darinya. Malam itu, di rumah, Nadia tidak bisa tidur. Ia terus merasakan pergerakan aneh di dalam perutnya. Bukan sekadar tendangan bayi, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mas, tolong, serunya. Dimas terbangun dan langsung mendekatinya. Kenapa? Nadia memegang perutnya dengan ekspresi ketakutan. Bayinya, dia bergerak seperti bukan bayi. Aku merasa ada yang ingin keluar dari tubuhku. Saat itu juga, lampu di kamar mati mendadak. Hembusan angin dingin menerobos. Meski jendela tertutup rapat, suara tangisan bayi terdengar lagi. Lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Kemudian, di sudut kamar, sosok wanita itu muncul. Kali ini ia terlihat lebih nyata. Dengan darah menetes dari wajahnya yang penuh luka. Ia mendekati Nadia perlahan. Matanya tertuju ke perut Nadia. Dimas berdiri di depan istrinya, mencoba melindunginya. Jangan dekati dia, teriaknya. Meski tubuhnya bergetar, wanita itu berhenti. Namun suaranya bergema di seluruh ruangan. Anakku, kembalikan anakku. Nadia merasa tubuhnya melemah. Ia memeluk perutnya, berusaha melindungi bayinya dari apapun yang sedang terjadi. Tapi, tubuhnya terasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Membuatnya berlutut di lantai. Pak Ridwan, yang sudah berada di rumah sejak sore, masuk ke kamar dengan membawa dupa dan air suci. Ia menatap roh itu dengan tatapan penuh keberanian. Sari, hentikan ini. Kau tidak bisa terus menyiksa mereka. Wanita itu menatap Pak Ridwan dengan sorot penuh kebencian. Mereka mencuri anakku. Aku hanya ingin dia kembali. Suaranya kini terdengar menyayat hati. Pak Ridwan melanjutkan doanya, mencipratkan air suci ke arah roh tersebut. Wanita itu berteriak, namun tidak menghilang. Sebaliknya, ia terlihat semakin marah. Angin kencang berhembus di dalam kamar, membuat barang-barang berterbangan. Di tengah kekacauan itu, Nadia berteriak kesakitan. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak keluar dari tubuhnya. Mas, tolong aku, sakit sekali. Dimas memeluk Nadia. Panik dan bingung harus berbuat apa. Pak Ridwan segera menghampiri mereka, meletakkan tangannya di atas perut Nadia sambil membaca doa. Tiba-tiba, dari perut Nadia, muncul bayangan hitam kecil yang menyerupai sosok bayi. Bayangan itu melayang ke arah roh wanita tersebut, bergabung dengannya. Sari menatap bayangan itu dengan ekspresi sedih. Ia memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya, air mata mengalir dari matanya. Anakku, bisiknya. Suasana di kamar berubah menjadi hening. Wanita itu dan bayangannya perlahan menghilang, meninggalkan Nadia yang kini terkulai lemas di pelukan Dimas. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi, tapi tidak lagi terasa sama. Udara di dalam ruangan seolah lebih berat, dingin menusuk hingga ke tulang. Nadia terbangun dengan tubuh lemah. Perutnya masih terasa sakit, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Dimas duduk di sisi tempat tidur, menatap istrinya dengan cemas. Nat, apa kamu merasa lebih baik? Tanyanya lembut. Nadia mengangguk kecil, meski ekspresi wajahnya masih menyimpan rasa takut. Tapi, Mas, aku merasa ada yang salah. Bayi ini, dia terasa berbeda. Dimas menggenggam tangan Nadia erat, mencoba menenangkannya. Kita akan cari jalan keluarnya. Aku nggak akan biarkan apapun terjadi sama kamu atau bayi kita. Di tengah kebingungan mereka, Pak Ridwan kembali ke rumah dengan membawa beberapa peralatan ritual tambahan. Ia terlihat lebih serius dari sebelumnya. Malam tadi kita berhasil menghubungkan Sari dengan anaknya. Tapi itu belum mengakhiri kutukan di rumah ini, katanya sambil menatap Dimas dan Nadia. Nadia menatap Pak Ridwan dengan cemas. Maksud Bapak, apa yang harus kami lakukan? Pak Ridwan menarik napas panjang. Sari memang telah pergi, tapi ada sesuatu yang lebih gelap di balik semuanya.
Kutukan ini tidak hanya tentang dia, tapi tentang kebencian yang mengakar di rumah ini. Selama bayi dalam kandunganmu, dia tetap menjadi sasaran. Dimas terkejut. Jeti, bayi kami masih dalam bahaya. Pak Ridwan mengangguk, dan waktunya semakin dekat. Malam itu, Pak Ridwan mempersiapkan ritual besar untuk memutus kutukan. Ia meminta Nadia dan Dimas untuk tetap berada di dalam lingkaran perlindungan yang dibuat dari garam dan lilin yang telah diberkati. Sementara itu, ia menempatkan benda-benda yang ditemukan di rumah, termasuk boneka dan tengkorak bayi, di tengah ruangan. Ketika ritual dimulai, suasana di dalam rumah berubah drastis. Angin kencang berhembus, membuat lilin di sekeliling mereka hampir padam. Suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seakan-akan berasal dari dalam tubuh Nadia. Kembalikan aku. Nadia memegang perutnya erat. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Mas, aku gak kuat. Tolong aku, teriaknya. Dimas memeluk Nadia, berusaha menenangkannya. Namun, ia tidak bisa menahan rasa takut ketika melihat bayangan hitam mulai muncul dari dinding dan bergerak mendekati mereka. Pak Ridwan melantunkan doa dengan suara keras, membakar dupa dan menyiramkan air suci ke arah bayangan itu. Namun, bayangan tersebut tidak mundur. Sebaliknya, ia membesar dan berubah menjadi sosok menyeramkan wanita dengan mata merah menyala dan tubuh penuh luka. Bayi itu milikku, teriak sosok itu. Suaranya menggema di seluruh rumah. Pak Ridwan memperkuat doanya. Tapi sosok itu semakin mendekat, mengarahkan tangannya ke perut Nadia. Dimas berusaha berdiri di antara mereka, tapi bayangan itu menghentikannya dengan mudah, melemparkannya ke sudut ruangan. Mas, Nadia berteriak. Air matanya bercucuran. Ia merasa sesuatu di dalam tubuhnya bergerak semakin liar, seolah ingin keluar lebih cepat dari waktunya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara lembut, berbeda dari suara jeritan dan tangisan yang memenuhi ruangan. Suara itu berasal dari arah tengkorak bayi yang ditemukan sebelumnya. Ibu, cukup. Sosok bayangan itu berhenti. Ia menoleh ke arah suara tersebut dengan ekspresi bingung. Siapa? Siapa itu? Bayangan kecil dari tengkorak bayi itu perlahan melayang, membentuk sosok samar seorang bayi. Sosok itu menatap bayangan wanita besar itu dengan tatapan polos. Ibu, jangan sakiti dia. Nadia dan Dimas menatap adegan itu dengan penuh keterkejutan. Pak Ridwan tersenyum kecil, melanjutkan doanya dengan lebih tenang. Kebencian ini bukan milikmu, tapi warisan dari ketidakadilan. Biarkan semuanya selesai. Sosok wanita itu memandang bayi bayangan itu. Air mata mengalir dari matanya. Anakku, bisiknya. Perlahan, tubuhnya mulai menghilang, bersamaan dengan bayangan bayi tersebut. Sebuah senyuman terakhir terlihat di wajah sang bayi sebelum mereka lenyap sepenuhnya. Setelah semua selesai, rumah itu terasa tenang untuk pertama kalinya. Nadia merasakan perutnya tidak lagi sakit, dan gerakan bayinya kembali normal. Ia menangis bahagia di pelukan Dimas, sementara Pak Ridwan duduk dengan napas berat, tapi penuh kepuasan. Kalian telah melewati semuanya, katanya, dan sekarang rumah ini tidak lagi menyimpan dendam. Dimas mengucapkan terima kasih sambil menunduk dalam. Mereka tahu, perjalanan ini akan selalu membekas di hati mereka. Beberapa hari setelah kejadian di rumah itu, suasana menjadi lebih tenang. Nadia mulai pulih, dan gerakan bayinya kembali terasa normal. Dimas tidak lagi merasakan ketegangan yang sebelumnya menyelimuti setiap sudut rumah. Namun, ingatan tentang sosok Sari dan bayinya masih membekas di hati mereka. Pada suatu sore, Nadia duduk di beranda sambil menikmati segelas teh hangat. Matanya menerawang ke halaman depan, memikirkan apa yang baru saja mereka alami. Dimas duduk di sampingnya, menggenggam tangan Nadia dengan erat. Mas, kamu pikir semuanya benar-benar selesai? Tanya Nadia. Suaranya terdengar tenang tapi penuh keraguan. Dimas mengangguk, meski dalam hatinya ia juga bertanya-tanya. Pak Ridwan bilang semuanya sudah selesai. Kutukan itu telah berakhir. Nadia menghela napas panjang. Aku hanya ingin bayi kita lahir dengan selamat. Aku ingin dia tumbuh tanpa rasa takut di rumah ini. Dimas memeluk Nadia erat, mencoba memberikan kenyamanan yang dibutuhkan istrinya. Aku janji, aku akan melindungi kalian berdua. Gak ada yang bisa menyakiti kita lagi. Namun, malam itu, Nadia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan kecil. Ia membuka mata perlahan, menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari kamar bayi yang sudah mereka siapkan. Perlahan, Nadia bangkit dari tempat tidur, memastikan Dimas masih tertidur lelap di sampingnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju kamar bayi. Ketika membuka pintu, ia tertegun.
Kamar itu terlihat kosong seperti biasa, namun udara di dalam terasa dingin. Di tengah ruangan, buayan bayi yang baru mereka pasang bergoyang perlahan. Meski tidak ada angin sama sekali. Nadia, suara lirih itu memanggil namanya. Ia mengenali suara itu lembut, penuh kesedihan. Itu suara Sari. Nadia berbalik cepat, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok wanita itu lagi. Namun kali ini, Sari terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh luka, dan matanya tidak memancarkan dendam. Ia tampak seperti seorang ibu yang kelelahan. Dengan senyum kecil yang penuh arti. Sari, Nadia memanggil. Suaranya gemetar. Sari mengangguk pelan. Terima kasih, kau telah membantu aku dan anakku. Tapi aku datang untuk memberi peringatan. Nadia membeku. Matanya terpaku pada sosok di depannya. Peringatan apa? Sari menatapnya dengan serius. Rumah ini sekarang milikmu. Tapi itu berarti kamu juga harus menjaga apa yang ada di sini. Jangan biarkan kebencian, dendam, atau rasa takut masuk ke dalam rumah ini. Jika itu terjadi, semuanya bisa kembali seperti semula. Nadia mengangguk, meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Aku akan menjaga rumah ini, Sari. Sari tersenyum sama. Kau ibu yang baik, bayimu akan aman. Tapi ingat, selalu percaya pada kekuatan cinta dan kejujuran. Itu adalah perlindungan terkuatmu. Setelah mengatakan itu, sosok Sari perlahan menghilang, meninggalkan Nadia sendirian di kamar. Udara di ruangan terasa lebih hangat, dan tangisan kecil yang tadi terdengar kini lenyap sepenuhnya. Ketika Nadia kembali ke kamar, ia menemukan Dimas sudah bangun dan menunggunya. Kamu kemana? Nat, tanyanya dengan nada khawatir. Aku ke kamar bayi, jawab Nadia. Aku melihat Sari. Dimas langsung menegang. Sari, apa dia kembali untuk? Nadia menggeleng sambil tersenyum kecil. Dia hanya datang untuk memastikan kita tahu tanggung jawab kita di rumah ini. Dia sudah pergi untuk selamanya. Mas, Dimas menarik napas lega. Jetty, ini benar-benar sudah selesai? Nadia mengangguk. Iya, Mas, ini sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama bayi itu memenuhi ruangan rumah sakit, membawa kebahagiaan baru bagi keluarga kecil mereka. Mereka menamai bayi itu Satria, sebagai simbol keberanian dan harapan baru. Rumah yang dulunya penuh dengan teror kini menjadi tempat penuh cinta dan kehidupan. Namun, di sudut kamar bayi, di atas lemari kecil, tersimpan boneka yang dulu ditemukan di balik dinding. Boneka itu tetap diam, tak bergerak. Tapi, jika diperhatikan dengan saksama, mata boneka itu seolah memancarkan rasa tenang, seperti mengamati dalam keheningan.